Di suatu sore, 6 mahasiswa ekonomi sedang berdiskusi santai setelah kuliah. Mereka baru saja belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Tadi dosen bilang, ekonomi Pancasila itu dasarnya dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kayaknya banyak yang belum paham, gimana caranya nilai itu dipraktikkan di dunia ekonomi. Iya, maksudnya ekonomi juga harus manusiawi, nggak cuma cari untung. Nah, tapi kenyataannya banyak orang kecil yang nggak kebagian keadilan ekonomi. Aku punya ide, gimana kalau kita bikin proyek kecil buat memahami itu semua lewat studi kasus nyata di Indonesia? Dari obrolan itu, mereka sepakat membuat proyek animasi mini berjudul Ekonomi yang Beradab. Aradila memaparkan hasil risetnya. Ketimpangan ekonomi masih tinggi di Indonesia. Ada pekerja yang digaji rendah, sementara segelintir orang menikmati keuntungan besar. Menurut data BPS, pendapatan kelompok 20% teratas jauh lebih besar dibanding kelompok bawah. Ini nggak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, karena manusia seharusnya diperlakukan dengan adil, bukan dijadikan alat produksi saja. Berarti ekonomi harus memperhatikan martabat manusia, bukan cuma angka-angka. Kita bisa ambil contoh, pekerja UMKM yang berjuang sendiri, tapi sering kalah sama produk besar. Kalau ekonomi dijalankan dengan adil, semua orang punya kesempatan yang sama untuk sejahtera. Cornel dan teman-temannya mulai mencari contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam ekonomi nyata di Indonesia. Koperasi itu contoh bagus, didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, bukan semata-mata untung. Betul. Bahkan Bung Hatta bilang, ekonomi harus dikuasai rakyat, tapi tetap beradab dan manusiawi. Perusahaan juga bisa beretika. Misalnya, memberi upah layak, jaminan kerja, dan lingkungan kerja aman. Dan jangan lupa, menghargai konsumen juga bagian dari kemanusiaan. Misalnya, produk halal, aman, dan ramah lingkungan. Jadi intinya, ekonomi beradab itu yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan uang. Nilai kemanusiaan mengajarkan agar setiap kebijakan ekonomi mempertimbangkan keadilan sosial dan martabat manusia. Mereka menemukan kisah inspirasi dari sebuah desa di Jawa Tengah yang berhasil membangun ekonomi lokal berdasarkan nilai kemanusiaan. Di Desa Sukamakmur, warga bikin koperasi digital. Semua keuntungan dibagi rata sesuai kontribusi. Dan yang keren, mereka nggak pakai sistem eksploitasi. Semua anggota dihargai. Inilah bukti bahwa sila kedua bisa diterapkan di dunia nyata. Selain adil, mereka juga beradab dalam bisnis nggak curang, nggak serakah. Mereka bahkan bantu desa tetangga yang kesulitan ekonomi. Itu baru namanya ekonomi yang mengutamakan kemanusiaan. Setelah perjalanan panjang memahami ekonomi yang beradab, mereka pun menarik kesimpulan. Sila kedua mengajarkan kita untuk tidak lupa pada nilai kemanusiaan dalam mengejar kemakmuran. Ekonomi yang adil itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi bagaimana semua bisa hidup layak. Kalau ekonomi dijalankan dengan hati dan moral, rakyat kecil nggak akan tertinggal. Data dan teori penting, tapi kemanusiaan lebih utama. Mari kita jadi generasi yang membangun ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena sejatinya, ekonomi beradab adalah wujud nyata sila kedua Pancasila. Ekonomi yang berlandaskan kemanusiaan bukan sekadar mimpi. Ia adalah panggilan nurani bangsa. Selama kita menempatkan manusia di atas uang, Indonesia akan tumbuh sebagai negara yang adil, beradab, dan sejahtera.